Mkhitaryan bisa diturunkan sebagai penyerang lawan Genoa pada laga pembuka Inter Milan di musim 2024 hingga 2025. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan kemungkinan akan diturunkan sebagai penyerang di laga pembuka Serie A musim 2024-25 melawan Genoa. Hal ini menurut prediksi Gazzetta IT, bahwa pemain Armenia itu bisa beralih peran sebagai second striker melawan Genoa, mengingat kondisi Mehdi Taremi yang mengalami cedera. Pelatih Inter, Simone Inzaghi harus mencari solusi di lini serang untuk pertandingan pekan pertama Nerazzurri musim depan. Ada sejumlah keraguan mengenai kebugaran para penyerang di skuad Inter. Penyerang andalan, Lautaro Martinez baru akan kembali berlatih seminggu sebelum pertandingan melawan Genoa. Sementara itu, pemain seperti Marko Arnautovic dan Marcus Thuram baru saja kembali dalam beberapa hari terakhir. Adapun striker yang baru didatangkan pada musim panas ini, Taremi malah mengalami cedera otot saat latihan pramusim. Tidak pasti apakah pemain internasional Iran itu akan tersedia melawan Genoa. Meski pulih tepat waktu, dia kemungkinan besar tidak akan menjadi starter. Dengan keraguan tentang semua striker dalam skuad, maka Inzaghi dapat memilih untuk menggeser posisi Mkhitaryan ke peran penyerang. Pemain berusia 35 tahun itu telah bermain di posisi penyerang di sepanjang karirnya. Mkhitaryan pernah bermain sebagai second striker di klub seperti Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Manchester United, dan Arsenal. Di Roma, Mkhitaryan baru benar-benar beralih sebagai gelandang. AC Milan menghentikan negosiasi dengan Udinese terkait transfer Lazar Samardzic. AC Milan menunda pembicaraan dengan Udinese terkait potensi transfer Lazar Samardzic. Rossoneri pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Lazar Samardzic. Namun, pihak Milan menunda pembicaraan lanjut dengan pihak Udinese. Lantaran kedua klub dilaporkan gagal menemui titik kesepakatan. Menurut laporan dari Tuttosport, Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan Samardzic. Terutama setelah perwakilan dari AC Milan melakukan pembicaraan dengan ayah sekaligus agen dari sang pemain. Namun, Rossoneri harus menghentikan sementara negosiasi dengan pihak Udinese. Hal tersebut tak lepas dari pihak Udinese yang menolak tawaran Milan. Tefruilian menolak tawaran sebesar 20 juta euro plus bonus dari Rossoneri. Selain itu, pihak Udinese hanya menginginkan uang tunai tanpa embel-embel nama pemain sebagai kesepakatan. Mendapat penolakan tersebut, Rossoneri langsung mengalihkan fokusnya ke target lain. Pasalnya hal tersebut dinilai oleh Milan hanya akan membuang-buang waktu. Sementara itu Rossoneri semakin aktif di bursa transfer musim panas ini. Terutama setelah sukses merekrut Alvaro Morata bulan lalu dan menyelesaikan kesepakatan untuk Strahinja Pavlovic. Saat ini, klub tengah berupaya keras untuk menyelesaikan transfer Emerson Royal sebelum beralih fokus ke Tammy Abraham, di bawah arahan pelatih Paulo Fonseca. Milan sedang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Selama tur ini, mereka berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester City dan Real Madrid. Hasil tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang dimulainya musim Serie A yang akan datang. Resmi, pemain Indonesia kedua untuk Fabregas, Como 1907 sepakat datangkan Kevin Dix. Como 1907 mendatangkan pemain berdarah Indonesia kedua. Kevin Dix mengikuti jejak Emil Audero bergabung klub milik Hartono bersaudara. Dua pemain keturunan Indonesia telah tiba di Estadio Comunale Sinigaglia, dengan harapan tak putus keduanya mau menjadi WNI. Como 1907 tampak akan menjadi pusat berkumpulnya pemain Indonesia di Eropa. Jika melihat pergerakan di bursa transfer saat ini, klub promosi Liga Italia itu dimiliki konglomerat Indonesia, Hartono bersaudara, dengan kekayaan Hartono. Pelatih CSC Fabregas dapat membangun skuad mewah dengan banyak nama besar, selain memuaskan pelatih dengan Rafael Varane atau Pepe Reina. Pihak pemilik rupanya menitipkan nama Indonesia. Satu pemain yang sudah diumumkan yaitu Emil Audero Mulyadi, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Emil direkrut dari Sampdoria, setelah menjalani peminjaman di Inter Milan dengan meraih Scudetto musim lalu. Secara teori, kiper yang menolak timnas Indonesia itu akan menjadi sosok nomor satu di depan Pepe Reina. Juventus siap jual Chiesa 20 juta euro di tengah minat Inter Milan, Chelsea, Spurs, dan Aston Villa. Federico Chiesa bisa meninggalkan Juventus dengan harga sekitar 20 juta euro di jendela transfer musim panas 2024 ini di tengah rumor ketertarikan Inter Milan, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa. Hal ini diungkapkan oleh Sport Mediaset via Kinternews.
bahwa Bianconeri siap menjual Chiesa seharga 20 juta euro di musim panas ini daripada kehilangannya secara cuma-cuma pada tahun depan. Saat ini, masa depan Chiesa di Juventus masih belum jelas. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu dengan Juventus hanya tersisa semusim lagi. Juventus dan Chiesa telah melakukan pembicaraan terkait perpanjangan kontrak selama lebih dari setahun. Namun, hingga saat ini belum ada kata sepakat. Penampilan Chiesa musim lalu agak mengecewakan, gagal memberi dampak penting bagi timnya, begitu pula dengan catatan cedera pemain internasional Italia tersebut. Masalah kebugaran yang terus-menerus terkadang membuat Chiesa absen, atau menghambat konsistensinya. Mengingat situasi kontrak Chiesa, Juventus tidak merahasiakan fakta bahwa mereka bermaksud melepas pemain berusia 26 tahun itu demi mendapatkan biaya transfer di musim panas ini. Menurut Mediaset, Juventus akan mendengarkan tawaran sekitar 20 juta euro untuk Chiesa. Chiesa telah menjadi target tetap bagi rival utama Bianconeri di Serie A, yakni Inter Milan. Namun, akan ada beberapa kendala sejauh menyangkut kepindahannya ke Inter. Pertama, minat Inter untuk merekrut Chiesa selalu lebih terkait dengan peluang potensial untuk merekrutnya dengan status bebas transfer. Nerazzurri kemungkinan besar tidak akan menargetkan Chiesa dengan biaya transfer di musim panas ini. Kemudian, muncul juga pertanyaan tentang kecocokan taktik Chiesa di Inter. Dia sebelumnya kesulitan bermain dalam formasi 3-5-2 di bawah asuhan Max Allegri, sehingga bisa jadi ia juga kesulitan beradaptasi dalam formasi yang sama di Inter arahan Simone Inzaghi. Transfer Youssouf Fofana ke AC Milan tinggal masalah waktu. Youssouf Fofana tetap menjadi target utama AC Milan untuk memperkuat lini tengah. Laporan dari calciomercato.com menunjukkan bahwa Milan memiliki jalan yang jelas dalam pengejaran terhadap pemain AS Monaco ini. Percakapan media sosial antara Moussa Diaby dan Fofana yang bercanda tentang Fofana bergabung dengan Milan kini tampaknya semakin mendekati kenyataan. Bantuan tambahan datang ketika West Ham, yang awalnya mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro untuk Fofana, mengalihkan perhatian mereka ke gelandang bertahan lain, Guido Rodriguez. Setelah Fofana menolak tawaran mereka, proposal dari West Ham untuk pemain Prancis itu sempat menaikkan tuntutan dari Direktur Olahraga Monaco, Thiago Scuro. Namun, dengan West Ham yang kini diharapkan menandatangani kontrak dengan Rodriguez untuk 3 tahun, mereka dapat dianggap keluar dari persaingan untuk mendapatkan Fofana. AC Milan kini memanfaatkan fakta bahwa kontrak Fofana akan berakhir dalam 11 bulan dan sang pemain sangat menginginkan kepindahan tersebut. Saat ini, Milan sedang berupaya menemukan kompromi antara permintaan Monaco sebesar 20 juta euro dan tawaran Rossoneri yang telah meningkat dari 12 juta euro menjadi 14 juta euro, dan kini menjadi 17 juta euro. Meskipun kontak terus berlanjut, Thiago Scuro telah memperingatkan Milan dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kesepakatan dengan Fofana menyatakan bahwa ia dapat meninggalkan Monaco musim panas ini. Namun, kini, syarat-syaratnya harus dihormati. Dengan negosiasi yang semakin intensif dan waktu yang semakin mendesak, AC Milan berharap dapat segera menyelesaikan transfer Youssouf Fofana untuk memperkuat skuadnya menjelang musim baru. Here we go. Valentin Charbonny gabung Olympique Marseille. Here we go. Akhirnya semua tercapai antara Inter dan Olympique Marseille terkait Valentin Charbonny, gelandang serang berusia 19 tahun. Awal pekan depan dia akan tiba dahulu di Milan untuk menandatangani kontrak barunya yang akan menaikkan gajinya dari 800.000 euro per musim menjadi 1,5 juta euro per musim. Dengan masa kontrak yang akan mengikatnya hingga Juni 2029. Setelah itu dia akan terbang ke Marseille, melakukan tes medis untuk kepindahannya ke tim asuhan Roberto De Zerbi. Peminjaman dengan biaya 1 juta euro, dengan opsi 35 juta euro di akhir masa pinjaman, ditambah bonus senilai 4 juta euro menjadi kesepakatan kedua klub seperti yang disampaikan Fabrizio Romano. Inter sendiri memiliki hak untuk membatalkan Marseille menebusnya pada angka 4 juta euro, juga memiliki hak untuk membelinya kembali pada angka 40 juta euro.